semuanya, kembali lagi di YouTube LPSDM. Perkenalkan, saya Quina dari tim LPSDM akan mengajak kalian semua untuk mengenal lebih jauh lagi terkait Desa Sentra Kerajinan yang ada di Lombok Timur, yaitu Desa Loyok. Yuk kita cari tahu. Halo, selamat pagi. Halo Ibu, perkenalkan saya Quina dari tim LPSDM. Boleh minta waktunya sebentar Ibu? Oke, jadi di video kali ini kita akan tur bersama Gen Z dengan salah satu perempuan inspiratif yang ada di Desa Loyok. Perkenalkan Ibu, boleh Ayo, perkenalan dirinya? ya, langsung aja ya. Saya Hipsatul dari Desa Loyok, kebetulan pengrajin bambu. Saya juga anggota sekolah perempuan, dan saya seorang kakak perempuan, kepala Keluarga keluarga, ya, perempuan. kepala keluarga perempuan. Eh, dan saya juga penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Oke, jadi Ibu adalah salah satu penyintas kekerasan juga ya Ibu ya. Oh, oke, jadi ini menarik juga nih karena saya kenalnya Ibu Hip dari usaha kerajinan Keiran Craft ya. Iya. Oke, boleh. Jadi apa awal mulanya Ibu untuk memulai suatu bisnis ini? Kalau awal mulanya dari keharusan karena keterbatasan ekonomi dah. Ya dari sana kita mulai menekuni gitu. Yang pertama dari saya belum begitu kenal untuk pemasaran, tapi saya udah mulai menganyam gitu sampai sekarang. Jadi kalau boleh tahu nih Bu, untuk mulainya ini tepatnya dari tahun berapa ya? Udah berapa tahun ya ini usahanya berjalan? Kalau mulainya itu kita dari SD udah bisa, Oh, dari tapi SD. dari mulainya itu dari saya cerai, dari mulai giat lah gitu. Nah itu 2009 2010 kita udah mulai, tapi mulainya itu masih sendiri-sendiri, maksudnya belum berani untuk memasarkan, mengenal atau untuk pemasaran yang lebih luas lagi. Nah, dari aktifnya saya berani merangkul teman-teman juga itu dari ikut di sekolah perempuan. Nah, di sana kita diajarkan bagaimana cara untuk apa namanya mulainya itu untuk perempuan kebebasan atau bahwa tidak bergantung pada suami, karena di sini kan teman-teman yang lain itu banyak bergantung pada pendapatan suami yang tidak seberapa, dan itu pun penghasilan suaminya tidak seberapa dan tidak tiap hari juga. Nah dari itu saya berani merangkul bagaimana caranya supaya teman-teman yang lain mendapatkan penghasilan yang tetap. Tepatnya tuh sejak tahun berapa ya Ibu? Ya, tahun 2015. 2015 berarti sudah berjalan selama 10 tahun ya Ibu Iya, ya, hampir 10 tahun iya, ini. yang berani merangkul Yang berani teman-teman. merangkul Ya. teman-teman semua. Oke, eh, untuk tertariknya itu apa mungkin dari selain bagaimana aktivitas atau kegiatan yang di Iya, sini, karena apa ya yang mendasari memilih kerajinan bambu nih? Kenapa enggak yang lain. kerajinan-kerajinan yang lain? Boleh diceritakan. Kalau menurut saya karena kan ini kerajinan di sini tuh udah warisan ya, turun temurun, dan saya lihat kerajinan bambu ini menjanjikan. Maksudnya tidak akan pernah berhenti. Dia mengikuti tren atau zaman karena banyak motif yang dihasilkan dari bambu ini, model produk, model motif-motif apapun itu yang ada di tren sekarang, dia mengikuti zaman gitu. Jadi menurut saya itu usaha yang sangat menjanjikan dan tidak akan pernah berhenti atau pudar. Jadi selain ini adalah warisan budaya yang ada di Desa Loyok ini, dan juga kerajinan bambu ternyata bisa mengikuti tren ya Ibu ya. Iya, Terus ada, jadi ada. pasarnya itu Ibu melihat ada pasar yang jelas untuk memulai Iya, usaha iya, iya. ini. Iya, Oke, karena kita apa namanya membangun jejaring juga kan dari pihak luar. oke, ya baik Ibu. Eh, boleh tadi itu Bu, karena saya tadi udah ada mention tuh sekolah perempuan. Mungkin boleh diceritakan apa sih keterlibatannya sekolah perempuan
dalam usaha Ibu ini? Keterlibatannya Inspirasi ya atau sangat membantu ya, terutama yang seperti saya ini yang masih yang mengharuskan untuk mencari nafkah karena seorang kakak perempuan, dan banyak juga teman-teman yang lain seperti yang Tiang bilang tadi tuh untuk membantu perekonomiannya, dan dia bisa mandiri gitu, biar bisa apapun dia mau itu tanpa meminta sama suami gitu. Oke, jadi yang sepengetahuan saya juga nih Bu, kalau kita mau mulai bisnis kan pasti ada modalnya ya di Mm-mm. awal ya Bu. Iya, Boleh diceritain nggak nih, kan itu udah dari 10 tahun yang iya, lalu iya, ya, iya, iya. modalnya itu mungkin dari awal sampai sekarang ini Mm. gimana tuh Bu? Boleh Kalau diceritakan dari nggak? awal kita masih mulai dari nol, cuma modal satu batang bambu dengan harga itu 25.000. Nah, kita masih menjualnya di sekitaran sini, pengepul di Oh, sini, belum berani untuk menjualnya ke, kita belum tahu lah gitu. Nah, mhm. tapi semenjak ikut di sekolah perempuan ini nih kan kita mulai, karena di sana kita diajarkan modul VAG, gimana caranya seorang perempuan itu harus bisa mandiri, jangan bergantung pada keluarga atau suaminya gitu. Oh, Bagaimana caranya biar dapat penghasilan yang tetap gitu. Nah, dari sana uh, saya mulai. Nah, kita dan Tiang itu apa namanya, dan saya mulai berani meminjam uang kita punya koperasi di oh sekolah iya perempuan sekolah ya, di perempuan, oke. sekolah perempuan kita punya koperasi. Koperasi. Nah, dari sana saya meminjam uang dari 1 juta sampai 2 juta. Nah, dari sana saya berani membeli barang atau membeli produk atau merangkul teman-teman untuk menyuruhnya membuat produk-produk, berbagai macam produk untuk Dipasarkan. dipasarkan gitu. Oh, Nah, dari oke. sana kita dapat modalnya. Oke, jadi dari sekolah perempuan sendiri ini memberikan edukasi juga Iya, ya Ibu ya tentang iya, tadi PAG ya, perempuan iya. adil gender ya. Iya, Oke, jadi dan mulai saat itu juga sekolah perempuan juga membantu untuk dalam penanaman modal, iya, membantu peminjaman ya Bu ya, peminjaman ya. peminjaman. Oke, Hmm. jadi yang saya tahu nih juga tentang terkait koperasi sekolah perempuan itu merupakan koperasi yang berbasis komunitas Ibu ya. Iya, Dan juga sangat membantu Bu. Boleh di sharing iya, nggak kelebihannya ya koperasi. koperasi Ya, sekolah selain perempuan ini dia apa aja? bisa membantu kita untuk Hmm? membeli Modal. modal, untuk menanam modal itu, dia itu juga sangat membantu untuk teman-teman yang lain bisa meminjam, jangan sampai meminjam di rentenir Oke. kayak banyak sekarang kan sampai dia ke luar negeri gitu, Pinjam online gitu pinjam ya Bu ya. online gitu. Nah, ini sangat membantu karena bunganya juga sangat kecil Kecil. gitu. Ya, Oke. itu aja sih Ya, Mbak berarti Sina. persyaratannya itu tidak memberatkan Tidak memberatkan dan bunganya ibu-ibu kecil. yang mempunyai usaha Ya. kecil juga ya. Oke, boleh. Oke, jadi Kak, yang tadi terkait kita udah membahas modal nih, Bu. Hmm. Tadi Ibu kan juga sempat mention kalau satu bambu Hmm. itu senilai sekian rupiah. Mungkin boleh boleh dikasih tahu nggak, diceritain ke kita semua dari mana sih sebenarnya bambu-bambu ini Kalau bahan bambu ya, bakunya? kalau bahan bakunya kita dapatnya dari Oh, dari luar luar. daerah, di luar provinsi. Kita ndak ada dia di sini, tapi Hmm? ndak cukup karena Oh, terbatas lah gitu. Kita mendapat bahan-bahan ini dari luar dari luar. daerah, ya. Dan itu pun perlu modal besar Iya. karena ndak bisa kita diantarkan cuma 1 atau 5 bambu. Kita harus Oh, 1 truk itu, jadi oh. modalnya itu besar. Oh, di situ. Iya. Jadi karena dari luar itu Mm-mm. berarti ada jejaringnya ya atau Ada, komunitasnya ya, ya? kita punya jejaring. Kita membangun jejaring dengan pihak luar juga. Oh, oke. Kayak produk-produk kita juga Hmm? membangun jejaring dari pihak luar biar kita melakukan kolaborasi Oh, juga, Mbak. kolaborasi. Banyak melakukan Hmm. kolaborasi yang dari Lombok Tengah, Lombok Barat itu kita membangun jejaring Berarti gitu. sesama di Pulau Lombok ini Iya, ibu-ibu pengrajin semua udah memiliki komunitas ya, jejaring iya untuk punya. anyaman bambu itu sendiri. Iya. Oke. Baik Ibu. Dan kalau ini nih kita udah lihat kan nih ada ibu-ibu semua yang Hmm. ini apa ya namanya Bu? Nganyam. Menganyam ya. Iya. Ini, nah ini kalau boleh tahu ada produknya nggak? Jenis-jenisnya tuh Ada apa aja? Yang banyak, banyak, dihasilkan itu apa aja? banyak, banyak sekali. Ada dia, Mbak, Oke. di Ya, dalam. Nah, contohnya kayak ini. Nah, kayak oke. tas-tas Atas gini. gitu ya Ibu ya. Ini Banyak berarti lagi model. awalnya dari Iya, ini. yang ini ya Bu ya, Iya, seperti
ini ya nanti dianyam Ya, dari oleh dia berbentuk ibu. satu pohon bambu, Mm-mm, kemudian dipotong, dipotong. kemudian diaten kayak ini diarut Ini gitu. berarti awal mulanya Awal ibu ya mulanya sebelum seperti dianyam itu. dan untuk menghasilkan produk tas ini. Iya, Oh, kalau boleh tahu nih apakah hanya tas aja ya Bu atau ada banyak. produk lain jenisnya? Besek, ada rak bumbu, rak buku, ada tempat tisu, apa namanya, ada berbagai macam dah tempat aksesoris, jadi aksesoris, tempat pensil, dompet, banyak sekali Banyak ya? tergantung pesanan. Makanya kalau bambu ini yang bilang dia menjanjikan, tanpa ada kita punya model atau iming-iming kalau dikirimkan ini buatkan kita model, jangan model atau dia sebut ukuran saja, bentuknya seperti ini dan ukurannya kita bisa buat. Oh, jadi tidak terbatas Tidak terbatas, bahkan apapun saya ya? tidak tahu namanya produk saya itu, tidak tahu, benar tidak tahu namanya, karena By kali itu dia request. buat ya karena dari request itu, nanti kalau ditanya ini namanya saya tidak tahu, kadang tidak tahu namanya Jadi gitu. tidak terkendala Tidak tentang terkendala. bentuk model Modelnya semuanya siap, bisa ya Ibu ya? semuanya biasa, asal dia dari bambu Asal bisa. dari bambu bisa. Oke, baik Ibu. Dan oke nih, tadi kan Ibu udah cerita itu ya gimana usaha-usaha ini. Nah, selama proses atau pemasaran dan lain-lainnya ini ada tantangan nggak Bu Kalau di usaha tantangannya itu ini? tadi yang di apa, pertama bahan baku, Oh, bahan baku, keterbatasan yang ada di keterbatasan, lokasi Bu ya. ya, kemudian pemasaran, daya saing, Oh, daya ya, saing. gitu. Itu aja sih. Karena banyak ya yang Banyak sekali pengrajin ya, banyak bambu sekarang di yang Lombok pinter ini karena ya. kan banyak yang datang belajar Ad- kerajinan dari Loyok juga. oh, jadi Iya, mereka yang membuka usaha membuka juga. usaha karena dia udah pinter dia. Oke, berarti Ibu juga membantu menginspirasi Iya. banyak perempuan di luar sana ya Bu Iya, ya untuk iya, ya, anyaman iya. bambu ini Dan sendiri. kebetulan juga itu jadi saingnya itu karena harganya. Oh, Karena harganya. kalau kita ini kan masih menggunakan ori ini, masih menggunakan tangan tanpa Oh, mesin. Kalau mereka bisa dia membuat pakai mesin, jadi harganya lebih murah oh, ada gitu. yang sudah Tapi pakai mesin. ada banyak, tapi kalau mengenai hasilnya jelas yang Lebih lebih unggul bagus dari untuk tangan tangan ya di Ibu ya. Loyok. Oke, eh, oke jadi untuk yang produk-produk ini sendiri itu bisa diakses dari mana aja Ibu? Penjualannya nih Iya, penjualannya itu bisa. banyak. Kita melalui media sosial juga, Oke. dari apa namanya, menggunakan digital, menggunakan media sosial. Kita menjualnya di TikTok, di Facebook, dan di IG. Terus kita juga punya Shopee. Jadi Oke. banyak dah kita penghasilannya dari Hasilnya dari sana. sana. Ya, Bu. Banyak Ini juga kita membangun jejaring dengan pihak luar, pengepul yang lebih besar dari besar. kita. Nah, sekarang ini teman-teman yang lain ini mengerjakan itu banyak Oh, pesanan yang banyak dari luar pesanan. Oh, daerah. Ya. oke. Kita masukkannya di sana. Berhubung nih, Ibu kan ini saya lihat ada ibu-ibu lainnya nih yang sedang melakukan kerajinan juga nih yang satu kegiatan nih Ibu. Boleh diceritakan nggak bagaimana sih pengalaman Ibu dalam mengorganisir ibu-ibu yang lain ini untuk ikut dan Ya. terlibat apakah ada dorongan kenapa ibu-ibu yang lainnya itu mau juga Hmm. ikut menekuni kerajinan Oh ya. bambu ini? Boleh diceritain? Pertama sih karena seperti saya, keadaannya seperti saya, keterbatasan dan keharusan. Keharusan, oke. Karena keadaan kami ini seperti ini, dan saya tidak mau melihat teman-teman yang lain ini masih bergantung sama suami aja. Saya maunya melihat mereka itu punya penghasilan sendiri, biar bisa mandiri, bisa membeli apa keperluannya dia sendiri tanpa Keperluan meminta sama suami. suami atau keluarganya yang lain. Nah, dari sana saya mulai merangkul, terus beranilah gitu untuk merangkul teman-teman yang lain. Bahkan bukan cuma untuk sesama kita seumuran, banyak dari lansia juga, Oh, banyak dari lansia yang kita rangkul. rangkul juga ya untuk ikut ya Ikut bergabung, menjadikan bergabung, ini iya, salah satu pencaharian juga ya Ibu. pencahariannya yang tetap. Oke. Dan apa namanya, ini juga bagaimana supaya dia tetap punya uang lah gitu, Hmm, tetap ada lah kemasukannya tiap hari, tiap ndak kayak hari. dulu masih mengandalkan suami. Kalau sekarang tinggal dia bilang, saya perintah dia buat ini tuh udah ada uangnya. Oke. Jadi tiap hari bahkan dia tetap ada lah gitu, biar Oke. tetap ada itu. Oke, Ibu. Jadi ini tadi kita udah bahas pendapatan ya Ibu ya, Hmm. gimana usaha ini sangat membantu secara finansial dan juga ekonomi keluarga. Boleh
di sharing nggak Bu nih, berapa sih keuntungan dari usaha ini? Atau apa saja sih yang sudah ibu semua Dapat. dapatkan dari Nah, usaha ini? kita Karena perlu udah cerita nih. lumayan lumayan panjang ya Ibu ya, udah Ya, 10 tahun nih berjalannya usaha. Boleh diceritakan nggak apa saja sih misalnya Ibu tadi kayak ibu-ibu yang lain bisa membeli apa yang dia inginkan, mm-mm. apapun yang ini boleh diceritakan nggak Ibu? Kalau Nah, kalau pengalaman Ibu sendiri, pengalamannya saya ya pribadi, betul. kalau pengalamannya saya pribadi tentu banyak. Mm-mm. Pertama bisa menyekolahkan anak ya, bisa membeli kebutuhan saya sendiri dari membeli pembalut segala macam itu saya Oke. bisa penuhi. Terus bisa menyekolahkan anak, bisa merenovasi rumah biarpun sedikit, biarpun Iya, masih jelek. oke. Itu Dan suatu yang alhamdulillah juga, progres iya, Ibu. dan alhamdulillah juga apa namanya bisa membeli aset Iya. berupa motor biarpun bukan atas nama pribadi, maksudnya belinya second lah Iya. gitu. Alhamdulillah saya bisa beli dua. Oke. Anak saya juga masuk asuransi Masuk asuransi kedua-duanya. Saya dua-duanya. punya dua anak Oh loh Mbak. iya, oh iya Ibu udah punya dua Ya anak ya. dua anak kuliah Heeh. satu sama masuk SMA Oh ya udah satu. pada besar-besar Udah Ibu ya. besar, dia udah semester 4 sekarang yang di Oke. anaknya itu. Nah dari sana saya buatkan dia asuransi pendidikan lah istilahnya Pendidikan ya. gitu. Untuk Nah, menjamin untuk ya Ibu ya menjamin dia ke depannya. gimana saya kalau nanti nggak bisa bekerja tuh gimana Iya. gitu. Dari sana udah dapat. Dari situ ya Bu, Alhamdulillah gitu. alhamdulillah. Berarti dengan adanya kerajinan ini Itu sekolah dengan iya perempuan iya iya betul. itu membantu secara ekonomi dan Iya juga Ibu udah paham nih ada iya. harus asuransi, ada aset yang harus kita penuhi, Mm-mm. bagaimana kehidupan sehari-hari dan tadi juga Ibu mention kalau bisa membeli pembalut dan Iya. itu kebutuhan sehari-hari seorang perempuan Ibu ya Iya, yang harus terpenuhi. harus Oke. terpenuhi. Dan Itu kita juga ya. sebagai perempuan harus bisa membeli itu tanpa adanya kesulitan gitu Iya Ibu ya, ya. betul. Eh, itu apa namanya? Menurut saya dari kerajinan ini dan terutama saya berterima kasih sih sama sekolah perempuan yang membuat saya berani, sangat berani. Dulunya saya bener nggak berani maksudnya untuk terjun ke lebih lebih luas Mendalam. dari inilah atau merangkul teman-teman yang lain atau memberikan inovasi kepada teman-teman yang lain itu saya nggak berani. Tapi sekarang dari berkat ikut sekolah perempuan itu ternyata ini bebasnya seorang perempuan ini harus berani. Harus berani memulai Ibu ya. Iya. Oke. Oke, baik Ibu. Boleh ini juga nggak Ibu cerita alasan Ibu tetap bertahan sampai saat ini? Kenapa Ibu survive Alasan atas dorongan apa itu Ibu? tanggung jawab, Tanggung jawab. keharusan. Kita balik ke keharusan lagi Bu ya. Jadi Seorang kakak perempuan kan, maaf nih, iya Ibu udah lama. ini paling yang suka ditanya nih. Keharusannya yang harus mendorong karena kita hidupnya sendiri, seorang single mom, Kepala keluarga. seorang kepala keluarga, seorang ayah dan ibu. Ya, itu Itu yang ya mendorong, sangat mendorong. Anak saya udah besar-besar, gimana nasibnya kalau tidak bersemangat gitu. itu Ada satu alasan yang paling paling menguatkan Ibu menguatkan. sampai saat ini tuh ya. Maaf, Ibu udah lama. paling dia nggak suka ditanya ini loh. Dasar pertanyaannya itulah. Oh, Ibu udah lama ini dulu. Aduh, tanyaannya ini lagi. Ibu maaf ya kalau Enggak ini apa-apa. pertanyaannya. Enggak apa-apa dah, Itu tapi berarti menunjukkan kalau kita tuh memang sudah iya, melakukan upaya yang terbaik kita sampai di titik ini. Makanya iya, kita secara emosional juga pasti sudah merasakan gimana jatuh bangunnya bisa benar. di posisi ini. Itu Ibu, nggak apa-apa Ibu. Itu suatu hal yang harus kita banggakan Iya, iya. sebagai seorang perempuan. Tuh, Ibu. Semangat Ibu. Iya. Oke, oke nih. Jadi mungkin ini juga nyambung lagi ya Ibu sama yang pembahasan kita sebelum-sebelumnya. Boleh diceritain nggak gimana? Apa sih arti kemerdekaan bagi Orang Ibu perempuan. seorang perempuan pribadi Ibu? Apa sih kemerdekaan? Nah, arti perempuan menurut saya sebagai seorang perempuan dan untuk perempuan-perempuan se-Indonesia, jadilah diri sendiri. Jangan takut menyerah, jangan pernah menyerah.
Jangan takut gagal. Hmm, Perempuan itu berdaya ekonomi. Intinya jangan takut kegagalan. Perempuan itu harus tetap maju dan maju. Kalahkan laki-laki yang pernah merendahkan kita, intinya. Ini untuk semua perempuan perempuan yang ada di luar sana. Jadi untuk berarti merdeka dalam diri ibu sendiri itu untuk bebas dalam ekspresikan diri ibu ya. Bebas dan berani untuk memilih jalan kita sendiri. Jangan takut kegagalan. Karena kegagalan yang kemarin itu adalah kunci keberhasilan kita ke depan. Oke, Ibu. Oke, Ibu. Jadi ini kita udah bahas panjang banget Ibu ya, dari ini jatuh bangunnya juga, Ibu juga udah terus tetap bertahan sampai saat ini. Untuk kedepannya juga Ibu harus lebih semangat Ibu ya, karena Ibu juga yang mendorong perempuan-perempuan lainnya, ibu-ibu yang ada di desa ini untuk tetap bertahan sampai saat ini. Oke, itu Ibu. Mungkin kita untuk terakhir nih Ibu, boleh dilihatkan nggak sih apa aja sih produk-produknya? Boleh, Apakah ayo. hanya tas aja nih? Boleh kita dong, biar teman-teman yang lain juga tahu kalau apa aja tuh bentuk-bentuknya secara nyata gitu. Boleh kita lihat? Boleh ya, dong. Oke. Nah, ini dia. Bu, apa aja nih? Boleh dikasih tahu nggak? Ya, Boleh ini kita banyak sekali model produk kita. Ini dari tas ini tas nyaman bambu yang ori, yang ini bambu luarnya aja, ini enggak semua bisa. Maksudnya di Desa Loyok ini enggak beberapa yang bisa, cuma di perkumpulan saya aja yang bisa. Ini yang bisa berani ya, yang berani. Iya, ini yang kayak ini tuh terbatas yang bisa, yang berani maksudnya, karena ini berbahaya. Sebenarnya ini berbahaya karena dari kulit luar asli. Kalau yang ini kayak ini kan dia dari dalam. Kayak ini. Nah, ini kalau yang ini kulit luar asli dia. Terus kita juga melakukan kolaborasi, Mbak. Kita pakai keta. Ini Lombok Tengah punya. Lombok Tengah punya. Terus ya ini dah, kita melakukan banyak kolaborasi dengan teman-teman pengepul yang lain di luar daerah. Jadi udah ada jejaring terkait pengrajin-pengrajin lainnya ya. Ini pengrajin dari bambu juga ya Ibu ya? Ini dari bambu, ini dari keta. Kalau keta ini orang Lombok Tengah punya kayak ini. Ini asli keta, dia punya, ini punyanya. Kita melakukan kolaborasi lah istilahnya. Dia juga barang kita banyak di shopnya dia. Saling mendukung. Saling mendukung, banyak. Itu dah. Cantik banget. Iya, Mbak. Nah, kayak modelnya kayak itu. Nah, ini dia. Nah, ini juga dia kolaborasi juga, ini menggunakan keta ini. Ada keta, ada ketanya di pinggirnya. Pemanisnya Ibu ya. Dia. Bagus lah, Mbak. Ini banyak sekali model. Ada apa? Ya, ini rak bumbu, berbagai macam rak bumbu. Rak bumbu, ada yang besar. Nah, ini apa namanya, tempat laundry. Tempat laundry. Kayak yang itu dibuat sama teman-teman itu, tempat laundry itu. Itu ada besek juga Ibu. Ada besek. Ada ponjol, ada tempat snack, ya. Ada tempat ini ada untuk ini aksesoris. Sebenarnya ini waktu dipesan bukan aksesoris, namanya tempat flag disk dulu. Pernah dipesan dari kapal perempuan kalau tidak salah. Kapal perempuan juga Ibu ya. Kalau tidak salah dulu ini dipesan. Jadi tapi yang sulap lagi jadi aksesoris tas, jadi gantungan tas gitu ya Ibu ya. Iya. Lucu. Ya, kayak gini. Jadi bisa semua Ibu ya kalau bisa request. Iya, tergantung di orangnya. Nah, ini kayak dompet. Terus ini tempat pensil. Ini dia tempat pensilnya. Tempat sarung. Tapi dia habis kayaknya tempat sarung yang bundar. Laku ya berarti Ibu ya, semuanya itu? Laku. Ya, banyak sekali sih model-model, dan ini masih beberapa yang kita taruh di sini pajang. Masih banyak karena besar-besarnya dibawa di tempat bos yang lah istilahnya, yang masukkan barang yang besar ke sana di bawah dia di Liana Arso. Itu sampai ribuan produk. Jadi Ibu juga menjalin kerjasama bisnis ya Ibu sama art shop. Iya. Tapi Ibu sendiri ini adalah Keiran Craft ya. Oke. Ibu kalau boleh tahu nih, kan tadi kan kita udah sebut nih Keiran Craft. Boleh ini nggak ada sosial media atau platform toko-toko online yang kita bisa dihubungi lewat Facebook, namanya Hipsatul. Sama di IG juga Hipsatul, tapi di TikToknya namanya Keiran Craft, sama di Shopee-nya. Oke, nanti kita masukin ya di
di video di sini di bawah ini nanti untuk detail platform toko-toko ibu ini semua. Oke, jangan lupa semuanya yang ada di Lombok, terutama cewek-cewek yang mau ke pantai, ini outfitnya cocok banget buat dibawa jalan-jalan ke pantai atau ke Gili yang sekarang lagi tren dan viral banget. Ini tasnya lucu-lucu semua, cantik-cantik banget dan bahannya juga bagus, rapi. Jangan lupa dipesan ya teman-teman. Ini adalah salah satu produk dari ibu-ibu pengrajin anyaman bambu yang ada di Desa Lombok Timur. Oke, Ibu, itu ini mungkin semuanya sangat ini nanti kita akan membantu untuk mengenalkan produk ini biar semua orang tahu ini. Siap, Mbak. Oke. Oke, mungkin di situ Ibu, terima kasih atas ceritanya dan juga pengalamannya sangat inspiratif untuk kita semua menjadikan itu sebagai pelajaran lagi untuk refleksi diri. Untuk kedepannya juga semangat Ibu ya, untuk kepribadi dan juga usahanya semoga semakin berkembang sampai internasional Ibu ya. Amin. Oke, sampai situ dulu. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya bersama pengalaman ibu perempuan inspiratif. Terima kasih. Terima kasih.